wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Alfirohma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengenalan lapangan perkuliahan atau PLP yang telah saya laksanakan di SD Negeri Purwantoro 5 Malang. Presentasi ini berisi pengalaman, proses pembelajaran, hasil evaluasi, serta refleksi yang saya peroleh selama melaksanakan praktek mengajar di sekolah tersebut. Pendahuluan dan tujuan PLP. PLP merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa calon guru karena menjadi sarana untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui kegiatan ini, saya dapat melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran berlangsung, bagaimana guru mengolah kelas, serta bagaimana karakteristik peserta didik yang beragam. Tujuan dari kegiatan PLP ini adalah mengenal lingkungan sekolah, memahami karakter peserta didik, menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan praktek mengajar, melakukan evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan kompetensi sebagai calon guru profesional. Profil sekolah dan lingkungan belajar. PLP saya dilaksanakan di SD Negeri Purwantoro 5 Malang yang berlokasi di Jalan Sana nomor 75, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sekolah ini di bawah kepemimpinan Ibu Harini Birawati SPD MPD dan bimbingan guru pamong Ibu Siti Maimunah SPDI untuk mata pelajaran BAI. Jumlah peserta didik sebanyak 123 siswa dengan 8 tenaga pendidik dan 2 tenaga kependidikan. Selama berada di sekolah tersebut, saya merasa lingkungan yang sangat nyaman, bersih, dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, sekolah SD Negeri Purwantoro 5 Malang juga memiliki budaya yang baik seperti pembelajaran disiplin, menjaga kebersihan, dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, yaitu sholat duha berjamaah. Hubungan antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik juga terjalin dengan harmonis sehingga menciptakan suasana belajar yang positif. Karakteristik peserta didik. Selama kegiatan PLP, saya melakukan praktek mengajar pada kelas 1 dan kelas 3. Pada kelas 1, peserta didik memiliki karakter yang sangat aktif, penuh rasa ingin tahu, dan senang belajar melalui permainan maupun media visual. Namun, kemampuan membaca dan literasi mereka masih beragam sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran. Sedangkan peserta didik kelas 3 sudah memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik. Mereka lebih aktif bertanya, mampu berdiskusi dengan teman, dan dapat bekerja sama dalam kelompok belajar. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar bagi saya dalam menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran yang tepat. Perencanaan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya terlebih dahulu menyusun modul ajar berdasarkan kurikulum merdeka dan menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didik. Untuk kelas 1, materi yang saya ajarkan adalah Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Materi ini bertujuan mengenalkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta menanamkan nilai kasih sayang kepada sesama sejak dini. Sedangkan untuk kelas 3, materi yang saya ajarkan adalah Aku Senang Berkalimat Thayyibah. Melalui materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami makna serta membiasakan penggunaan kalimat-kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pembelajaran yang saya lakukan bukan hanya agar peserta didik memahami materi, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari. Metode, media, dan asesmen. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan usia dan karakter peserta didik. Metode yang saya gunakan antara lain ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, dan permainan edukatif. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai media seperti video pembelajaran, flashcard Asmaul Husna, PowerPoint interaktif,
LKPD, serta puzzle kata yang berkaitan dengan materi. Sementara itu, asesmen dilakukan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan melalui observasi, tanya jawab, tugas, dan latihan soal, sehingga hasil belajar peserta didik dapat terlihat secara menyeluruh. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan berupa salam, doa bersama, presensi, persepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kelas 1, saya menggunakan video dan gambar untuk membantu peserta didik memahami Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Peserta didik juga diajak menghafal dan memberikan contoh perilaku kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kelas 3, pembelajaran dilakukan melalui presentasi materi, diskusi kelompok, dan permainan edukatif yang berkaitan dengan penggunaan kalimat thayyibah. Pada akhir pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi bersama, menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian mengejarkan evaluasi sederhana sebagai bentuk pengukuran pemahaman mereka. Evaluasi dan hasil belajar. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, saya melakukan evaluasi melalui tanya jawab, pengamatan aktivitas peserta didik, LKPD, tugas individu, dan latihan soal. Berdasarkan hasil evaluasi, pada kelas 1 terdapat 23 peserta didik dengan 19 siswa dinyatakan tuntas dan 4 siswa belum tuntas. Persentase ketuntasan belajar mencapai 82,6%. Sedangkan pada kelas 3, seluruh peserta didik yang berjumlah 21 siswa berhasil mencapai ketuntasan belajar dengan persentase 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode dan media yang digunakan cukup efektif dalam membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Refleksi dan tindak lanjut. Selama pelaksanaan pembelajaran, saya menemukan beberapa kelebihan. Di antaranya, peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran. Media yang digunakan mampu menarik perhatian mereka, dan interaksi antara guru dan peserta didik berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala, terutama pada kelas 1 yang memiliki kemampuan literasi yang berbeda-beda. Selain itu, konsentrasi peserta didik masih relatif singkat, sehingga pembelajaran harus dibuat lebih menarik dan bervariasi. Sebagai tindak lanjut, saya merancang program remedial bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan, serta program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai target pembelajaran agar kemampuan mereka dapat berkembang lebih optimal. Kesimpulan dan penutup. Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, saya dapat menyimpulkan bahwa pengenalan lapangan perkuliahan memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dalam menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, serta menghadapi berbagai karakteristik peserta didik secara langsung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pengalaman ini menjadi bekal penting bagi saya untuk menjadi guru yang profesional, kreatif, dan bertanggung jawab di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.